dan aku akan ngeliatin pemandangan rumah. Ini adalah view di belakang rumah kita. Masya Allah, suasananya bener-bener kayak masih di desa asri. Ini view pegunungan tuh. Ini kabut, ini nih masih jam 6 lebih 40-an atau 50-an, jam 7 kurang. Masya Allah, ini bener-bener suasana, emang bener suasana yang di pedesaan banget. Ini sunrise-nya. Telat kita kesini, haturnya kesini pas banget terbit matahari. Ini pasti cakep banget, bagus banget. Masya Allah. Oke. Halo, kembali lagi di My Vlog. Oke, ini adalah vlog lanjutan dari part sebelumnya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Payakumbuh dari titik utama yaitu Kerinci menuju ke arah Kayu Aro, Provinsi Jambi dengan jarak tempuh 42 km dengan kecepatan kendaraan perjalanan kita yaitu 40-80 km per jam. Kita menggunakan kecepatan aman. Untuk kondisi di pagi hari ini kita kurang beruntung karena semalam habis hujan, jadinya bukit-bukit yang ada di sini itu diselimuti oleh kabut dan kita alhamdulillahnya masih dapat lihat sunrise walaupun detik-detik terakhir, dan itu pun nggak tahu masih cocok dibilang sunrise atau enggak, tapi yang penting masih dapat suasananya. Woi. Iya nih. Apa itu? Mie ayam. Iya. Malam tuh mau ke situ, cuma pada nggak mau. Iya, aku mau. Waduh, aku mau. Aku mau. Iya. Aku mau, abang nih. Lalu aja hujan. Kayak gini kata abang. Aduh, hujan. Aku bilang aja. Ini makan yang seger-segernya. Lagi enak. Iya. Aduh. Orang lainnya nih rumah sering-seringkan wae perasaan kita. Perasaan aja. Pas karena rasa brok gitu kan langsung story kita kan juga. Selfie bisa ada di sebelahnya. Oke, kita lanjut cerita kita. Kita keluar dari pembahasan perkara dari mie ayam peremian. Kita tuh udah kangen banget sama yang namanya mie ayam, makan makanan yang biasa kita makan. Karena udah beberapa hari ini makannya tuh makan daging terus, jadi sampai ke perut tuh panas dan kita tuh butuh asupan yang emang biasa dimakan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menuju ke Kayu Aro sendiri kita ngabisin waktu 1 jam 30 menit itu dengan kondisi jalan yang lancar, tidak macet. Nah, buat teman-teman yang mau wisata ke Kayu Aro kalau di masa liburan atau lebaran itu baiknya jam 7 dari Sungai Penuh itu udah harus jalan gitu. Jangan lebih dari jam 7. Kalau lebih dari jam 7 itu pastinya macet dan akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, dan kita ini udah sampai di Kayu Aro. Untuk di Kayu Aro sendiri pemandangannya seperti pegunungan umumnya karena kita ini udah mulai mendaki ya. Mendaki kayak naik gunungan aja ya. Maksudnya perjalanan kita udah mulai nanjak, udah mulai memasuki wilayah perkebunan atau perpohonan ini ya. Ya pokoknya kayak gini ya teman keadaannya. Kita udah mulai banyak pohon-pohon, jalan juga udah mulai liku-liku. Nah, buat temen yang punya mabok perjalanan ini harus benar-benar dipersiapkan supaya nanti udah di perjalanan tidak ada kendala permabokan gitu. Akhirnya kita udah sampai di perkebunan teh Kayu Aro. Ini bisa temen lihat-lihat di depan, di samping kanan kiri penuh dengan perkebunan teh.
ini sangat sekali membantu kita di perjalanan agar bisa menikmati sebuah perjalanan. Dan kita alhamdulillah cuaca di Kayu Aro ini sangat cerah, walaupun tadi pagi sempat mendung dan bahkan gerimis, tapi di daerah Kayu Aro ini, di perkebunan teh ini nggak hujan. Jadi kita bisa menikmati keindahan perkebunan teh di Kayu Aro. Untuk kondisi jalanan sendiri ini ada jalan dan beberapa yang sedikit rusak atau ada tembelan yang bergelombang tidak rata, walaupun ini semua sudah diaspal. Itu gunungnya masih jauh nggak sih? Ya, sejak Jauh ya. Kayak di Rangkul jauh. Kayak di sini loh. Nah dideketin juga itu mah nggak ada gunung mah. Apa ini ya? Jauh. Oh, kan gunung mah dari jauh tuh, kenapa dideketin yang enggak? ikut mundur ya, dikejar. Apa ini? Ya enggak tuh main sebelum mundur habis semua belakangnya. Temu misalnya nahun ke sap. Hah? Semakin jauh. Nanti fotonya di sini bagus ya. Kalau didatangin semakin jauh nggak sih? Iya. Jangan di sini, sana ada Jauh apa banget lagi? ya. Iya. Oke teman, kita memutuskan untuk berhenti di titik ini karena kita mau beberapa ngambil foto di sini karena ini pas banget view-nya itu gunung. Dan kita akan istirahat sekalian. Oke, kita akan lanjut perjalanan. Setelah istirahat dan ngambil foto beberapa jam, kalau nggak salah itu kurang dari 1 jam karena kita harus cepat dan kita tujuan perjalanan kita masih panjang. Kita harus menyampai ke Payakumbuh di hari ini, karena kalau besoknya nyampe Payakumbuh itu kita terlalu lama di perjalanan. Mudah-mudahan kita tidak terkena macet. Ya, ternyata kita terkena macet masih di jalan Kayu Aro. Tujuan kita sekarang ini adalah ke Sumbar, ke perbatasan untuk masuk ke daerah Solok Selatan. Tapi ini macetnya dikarenakan kita melewati pasar. Mudah-mudahan di depan tidak ada macet. Untuk kemacetan di sini hanya ada beberapa titik, tapi nggak tahu kalau misalnya siang itu macet panjang atau enggak, karena kalau dari tahun lalu menurut ceritanya kemacetan ini bisa sampai panjang banget, tapi itu dengan jam siang. Di beberapa titik aja, kayak misalnya ada di persimpangan, di keramaian pasar dan di keramaian tempat wisata. Oke, sekarang kita udah sebentar lagi memasuki daerah perbatasan karena kita udah mulai di jalan ini sepi, jauh dari permukiman. Dan ternyata kita dikasih kode oleh mobil belakang bahwa di belakang ada yang mabok. Jadi kita harus berhenti dulu dan kita tunggu sekaligus istirahat sebentar untuk supaya lebih rileks lagi badannya. Dan setelah rileks kita akan lanjutkan perjalanannya. Jalanan semakin sempit dan kita semakin dekat dengan perbatasan Jambi Sumbar. Untuk kondisi jalanan ini udah aspal, namun ada beberapa tembelan. Dan ternyata kita udah sampai di Solok Selatan karena tadi nggak kelihatan di mana perbatasannya. Jadi tiba-tiba kita udah nyampe aja di gedung DPRD Solok Selatan. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Solok itu sekitar 5 jam atau dengan jarak tempuhnya itu 174 km. Perkiraan kita akan nyampainya lebih dari 5 jam karena ternyata kendaraan kita mengalami trouble, yaitu remnya itu lengket gitu loh. Jadi ini kan berbahaya banget. Jadi kita memutuskan untuk mencari bengkel dulu dan dengan kendaraan kecepatan pelan-pelan karena ini sangat bahaya banget kalau ngebut. Kalau ke bengkel harus turun. Iya. Oh, udah jadi. Jangan. Kesempatannya ya.
Iya dong. Oh iya dong. Udah pengen ngono. Oh ini selok-selak. Mobilnya trouble. Kabel. Dia bagian kabel. Oh ini. Dinamo berarti. Kabel. Apanya yang kabel bang? Rem depan lengket. Gagal lagi. 5. Mudah-mudahan di depan kita dapat bengkel yang keenam dan terakhir. Jadi diperbaiki. Mudah-mudahan sampai BBM masuk. Amin. Dan setelah beberapa kilo kita jalan, ternyata kita nggak nemuin bengkel. Walaupun ada bengkel, bengkelnya tuh tutup. Walaupun dia buka, tapi montirnya itu nggak ada. Mungkin ini dikarenakan masih suasana hari raya, jadi untuk mencari bengkel tuh agak susah gitu. Kita udah berapa nemuin bengkel, namun hasilnya tetap jong. Semoga di depan kita tetap menemukan bengkel. Ternyata untuk menemukan bengkel di hari raya itu sangat susah banget. Jadi ini buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan jauh, sebaiknya teman-teman mengecek dulu kendaraannya bila perlu. Sebelum melakukan perjalanan, kendaraannya diservis dulu, dicek-cek apakah aman, apakah cocok untuk dibawa perjalanan jauh, agar kendala seperti ini tidak terjadi di saat melakukan perjalanan. Hari ini sepertinya kurang beruntung, cuaca juga kurang bersahabat, turunnya hujan, bengkel pun belum ditemukan, dan ini suasana makin tegang karena ditambah kondisi hujan, remnya lengket. Tapi mudah-mudahan dengan hujan bisa ngebantu sedikit remnya nggak lengket. Daripada kita lanjut dan kondisi kendaraan semakin buruk, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu karena ini udah jam 1 kurang 15 menit. Oke, setelah kita istirahat, memutuskan untuk guyur lanjut perjalanan karena perjalanan kita masih jauh dan ini pun hari masih hujan. Jadi agak sedikit membantu supaya remnya enggak lengket dan kita pun tetap mencari bengkel. Jadi setiap ada bengkel nanti kita akan berhenti, akan memperbaiki terlebih dahulu. Dan akhirnya setelah penantian, setelah pencarian amat panjang, kita menemukan bengkel. Walaupun dari montirnya sendiri minta waktu untuk dia makan siang dulu karena montirnya itu belum makan siang. Tapi nggak apa-apa buat kita nunggu, karena daripada kita melanjutkan dengan kondisi ini, belum tentu juga di depan sana kita ketemu bengkel dan bisa diperbaiki. Dan akhirnya kita memutuskan untuk nunggu. Ya, mobilnya trouble, rem depan lengket, perlu diservis. Perjalanan masih jauh. Nih. Ke arah barat laut di Jalan Raya Muara Lampung. Sayang, Nih. tak boleh ya. Dah. Dah. Abang mau videoin durasi pak. Oh, lah di depan tanya. Kan bener kapuput. Akin. Lagi menunggu. Lagi menunggu. Wah, nunggu apa? Nunggu yang lagi curhat. Mais. Mana nggak kelihatan? Ini cantik kali lah. Hai. Hai. Nyumput. Abang Udah selesai. alhamdulillah
Kita lanjut perjalanan ya. Jangan mabok ya. Akin. Oh Dede kesut lagi di test drive. Oke, udah selesai, saatnya kita melakukan perjalanan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita setelah ngebengkel mobil selama 1 jam 30 menit. Dan akhirnya mobil selesai dan kita lanjut perjalanan menuju Solo. Setelah Solo baru kita akan menuju ke Padang Panjang. Setelah beberapa jam perjalanan menuju Solok, akhirnya kita sampai ke Solok dan meninggalkan Solok Selatan. Ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah kita lakukan dengan berbagai macam kondisi yang kadang panas, kadang hujan, kadang mendung, kadang gerimis. Itu menjadi satu dan itu asik semua karena dengan berbagai kondisi cuaca itu ada ceritanya masing-masing. Yang panas kepanasan kita sampai kayak kelelahan gitu. Terus kalau yang hujan ini sampai kayak rasanya tuh bindeng pilek gitu. Tapi seru juga kita jalaninnya. Dan tiba-tiba dengan kondisi hujan perjalanan itu kayak cepet banget gitu. Nah kayak sekarang kayak gak kerasa udah mau maghrib aja gitu. Ditambah pemandangan yang emang bener-bener bagus banget, bukit-bukit yang diselimuti kabut karena habis hujan. Dan inilah momen yang aku suka banget dari sebuah perjalanan, karena kita bisa melihat keindahan alam yang ada di suatu daerah yang kita tuju. Selain kita bisa menikmati keindahan alam, sesekali kita pun saling bercandaan di sepanjang perjalanan untuk menghilangkan jenuh dan bosan. Iya kan Bu, jalan mau ke Pekanbaru? Jangan-jangan. Jangan-jangan salah jalan ke Pekanbaru. Nah iya. Hari semakin gelap, jalanan pun semakin tak terlihat karena terhalang oleh kabut. Tentunya dengan kondisi perjalanan seperti itu sangat sulit bagi kita yang perdana melewati jalanan ini, sehingga membuat kita lebih berhati-hati dengan kecepatan rendah yang tentunya semakin lama juga untuk sampai di tempat tujuan. Tapi kembali lagi ke awal, tidak apa-apa kita lama di jalan asalkan semuanya sehat dan selamat sampai tujuan. Setelah beberapa jam melewati bukit, akhirnya kita sampai juga di permukiman masyarakat sini. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk istirahat, isoma, dan makan malam sebelum kita melanjutkan perjalanan panjang menuju Payakumbuh, titik terakhir perjalanan kita. Ini di sini dulu nginep. Mana hotelnya? Tahu enggak aslinya? Makan tidur. Lampu apa itu? Rumah makan. Makan di sini. Sini. Ya. Abang juga. Rumah makan Putra Danau Kembar. Oh, Danau di Ate. Iya, berarti udah benar. Tak percaya. Ya. Sini. Lihat dong. Masan terlihat. Berhenti makan dulu. Oke, setelah kita istirahat, kita melanjutkan perjalanan dan sekarang udah jam 9 malam. Sepertinya target kita untuk sampai di hari yang sama itu tidak sampai dan akan sampai di tempat tujuan itu besok subuh. Dan akhirnya kita bertemu dengan macet. Padahal macet itu adalah hal yang dihindari oleh kita, tapi ternyata malam ini kita sepertinya akan lama di jalan dan makin lama dari perkiraan kita untuk sampai lebih awal. Oke, ternyata macet hanya sampai di persimpangan sini. Untuk arah ke Payakumbuh itu nggak macet. Yang macet itu arah Bukit Tinggi atau Payakumbuh menuju Padang, Kota Padang. Dan kita ini akan menuju ke Payakumbuh.
dari arah Solo. Alhamdulillah kita di sini nggak kena macet karena ini sepertinya yang terkena macet adalah arus balik dari wisata mudik yang akan kembali ke kotanya masing-masing. Dan perjalanan kita ini masih cukup panjang. Kak cerita kita udah nyampe di kota Solo. Di sini kotanya sangat indah karena kita disambut dengan tulisan sifat-sifat nama Allah sepanjang jalan kita lewati. Sedikit cerita, dulunya wilayah Solok dan Solok Selatan adalah wilayah rantau dari Luhuk Tanah Datar yang kemudian terkenal sebagai Luhuk Kubang Tigo Baleh. Nah, ibu kota Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang pembentukan wilayah ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1913, lebih tepatnya 9 April, nama Solok telah digunakan sebagai nama administrasi setingkat kabupaten. Ibu kota Kabupaten Solok ini terus berkembang dan ditetapkanlah menjadi sebuah kota madya pada tahun 1970. Nah, sekarang kota Solok dan Solok Selatan itu udah nggak satu kabupaten lagi, jadi udah berbeda kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Buat teman-teman yang tahu tentang Solok, boleh nih ditulis komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui tentang Solok. Oh iya, selain itu Solok juga terkenal sebagai sentra produksi beras terbesar di Sumbar atau dikenal dengan nama Bareh Solo. Oke, sekarang udah jam 12 malam dan kita baru sampai di Jalan Danau Singkarak. Dan tadi kita tuh hampir kesasar karena kita ngikutin Google Maps. Ternyata Google Maps itu ngarahin jalan itu ke jalan tikus, jalan kecil. Karena kan tadi tuh Uwa juga udah tidur, jadi cuman ada aku dengan abang yang nyupir, dimana aku juga belum pernah lewat situ. Dan akhirnya ya kita percaya-percaya aja lewat Google Maps gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh abang nyadar kenapa ini jalan semakin jauh kok semakin kecil gitu kan. Akhirnya Uwa bangun dan kita berhenti dan kita akhirnya memutuskan untuk muter kembali ke jalan awal. Dan ternyata emang benar kita tuh diarahin ke jalan tercepatnya. Yang sananya, Wak. Di situ tengah danau. Pun tadi. Aduh. Seberang sananya ada jalan lagi. Ada jalan lagi, Wak, tapi banyak itunya belokannya. Ada yang mau itu. Ya. Seberang sana. Iya. Nggak kelihatan tuh. Oh, siang ya, lama. Sebenarnya udah nggak tiris ya, Dek. Nggak dingin. Ini adalah menu di malam hari. Puasa. Di tengah malam bener kan? Tengah malam kita udah nyampe di Padang Panjang, tapi belum nyampe banget. Gimana tuh? Ini kita lagi istirahat tuh, bapak-bapak supir lagi istirahat. Dan di Padang Panjang tapi belum nyampe banget. Halo, Dek. Mbak, Ada ciumnya. gambaran kedua, ketiga, keempat sekarang masih ada di jalan, men. Gila, men. Setelah kita istirahat, kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita sampai di Padang Panjang. Tandanya kita sebentar lagi akan sampai di Payakumbuh. Tapi ini mata udah lelah banget karena dari pagi sampai jam 1, jam setengah 2 aku belum ada tidur sama sekali karena aku nemenin abang megangin Google Maps. Walaupun tadi sempet kesasar, kayaknya aku gak sanggup untuk ngevideoin sampai depan rumah. Tapi yang jelas ini Wak juga udah bangun dan abang juga udah tahu jalan. Dan akhirnya aku untuk memutuskan istirahat sebentar dan mudah-mudahan nanti kebangun pas di Payakumbuhnya. Yeay, alhamdulillah. Finally kita sebentar lagi sampai dan aku udah kebangun. Tadi kita pas nyampe di Bukit Tingginya aku udah tertidur lelap banget. Aku udah nggak sanggup untuk ngevideoin karena mata juga udah kayak rasanya pedih banget, udah merah ngelihat di kaca tadi. Dan akhirnya abang juga udah bilang kan tidur aja nggak apa-apa karena abang juga udah ditemenin sama Wak. Dan akhirnya aku tidur.
Kita udah sampai, mungkin sekitar 10 menit lagi kita akan nyampe di rumah nenek. Dan inilah akhir video road trip kita dengan total jarak tempuh perjalanan dari Muko-Muko, Jambi, Sumatera Barat, lebih tepatnya di Payakumbuh itu 500 km dengan waktu selama 26 jam. Nah, waktu 26 jam itu kita udah semua dari istirahat, termasuk berhenti ngebetulin rem mobil kemarin yang cukup lama, itu sekitar 1,5 jam. Sekarang kita udah sampai di depan rumah pas jam 4 subuh. Dan berakhir pula video road trip kali ini. Sampai jumpa di road trip selanjutnya. Bye bye.